Ada dari banking. Oke. Ada yang dari healthcare? Ada. Oh, oke. Seingat saya ada juga yang dari learning platform. Ada yang dari edtech nggak? Oh, ada di belakang ya. Oke. Welcome. Selamat datang. Terima kasih udah mau hadir ke to our very humble event today. Mungkin semuanya udah kenal dengan Pak Arya. Cuman izinkan saya dan organisasi saya untuk memperkenalkan diri sebentar kepada teman-teman semua. Saya Victor dari SRX yang membantu untuk mengorganize acara hari ini yang akan dibintangi oleh Pak Arya. Mungkin Hyperjam banyak yang udah kenal ya. Ada teman-teman dari Hyperjam juga di sini. Selamat malam. Cuman mungkin organisasi kedua itu SRX. Kebetulan saya kerja di sini. Kita basically adalah internal consultancy service untuk Sinarmas Group, di mana kita punya 3 pilar utama. Pertama, kita basically membantu strategi transformasi digital. So please drop us your name card after this. Who knows, we can work together in the future. Pilar kedua adalah reskill dan building talent, di mana kita juga ingin mencoba mengequip, menaikkan aptitude atau skill digital dan AI dari teman-teman baik di dalam Sinarmas Group maupun eksternal. Pilar ketiga adalah, acara ini adalah perwujudan dari pilar ketiga kami, yaitu exchange and collaboration. Sejauh ini acara dengan format yang mirip-mirip pernah kami lakukan, tapi hanya secara online, dan itu pun terbatas pesertanya hanya untuk internal Sinarmas Group. Ini adalah acara offline pertama kami, sekaligus acara offline kami pertama yang mengundang pihak eksternal, tidak hanya dalam Sinarmas Group saja. Boleh kami minta aplausnya? Sorry agak narsis. Okay. I think that's it about us, because tonight is not about us. Dan saya juga udah habis kuotanya, hanya 2 paragraf. Oleh karena itu, saya persilakan Pak Arya to take the center stage. Pak Arya, the floor is yours. Aplaus dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang kalau lagi berkunjung di Indonesia karena semangat semua. Ngomongin LLM itu kan bikin pusing. Jadi gimana caranya kita mendinginkan kepala dulu, gimana caranya kita relax sebentar. Maka izinkan saya sedikit berpantun. Udah siap? Cakep. Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar, hujan pun tercurah. Makasih buat yang sudah hadir. Semoga malam ini acaranya penuh berkah. Sambil ngeset, ada yang datang paling jauh. Ada yang dari Malang atau Makassar atau dari lebih jauh lagi. Ada yang dari Bandung. Wih, mana warga Bandung nih? Naik bus atau naik apa? Berapa waktu itu kecepatannya maksimal? 350. Wah, saya naik bus beberapa hari lalu itu tertipu ya, cuma 346. Beruntung dapat 350. Yang lebih jauh dari Bandung ada? Dari luar negeri, dari Bekasi? Banyak ada Jakarta. Oke, tujuan kita bercerita atau bercengkrama dengan LLM ini karena sebagai pemerhati LLM, saya termasuk ingin menjadikan teknologi LLM ini adalah teknologi yang kita kuasai. Nanti ada sebabnya kenapa. Tapi sekedar motivasi, harapan saya adalah setelah menikmati acara ini, kemudian terinspirasi dan pulang ke rumah meneliti sendiri pakai apapun ya, pakai ChatGPT ataupun masih pakai Google. Nah, semua teman-teman bisa mendapatkan gambaran apa sih yang bisa kita buat dengan LLM. Kita lihat apakah videonya jalannya. Hey Jarvis, which planet in our solar system is the largest? The largest planet in our solar system is Jupiter, the mass more than 300 times that of Earth, and a diameter of about 11 times Earth's diameter. And the smallest, and please use your British voice.
Ini adalah sistem yang saya sebut sebagai micro Jarvis karena terinspirasi dari Jarvisnya Iron Man atau Tony Stark. Disebut micro karena sebenarnya nggak cerdas sangat, jadi kelihayannya, kemampuannya itu masih sangat kecil. Mudah-mudahan kedepannya bisa di-upgrade. Sistem ini lokal, kecuali nanti ada penjelasannya tentang cara dia mencari informasi. Tapi semuanya berhasil saya rakit dengan kurang lebih kalau dirupiahkan tuh 6 juta. Dan sekarang lagi berusaha menekan harganya supaya bisa jadi sekitar 4 jutaan. Asisten seperti ini adalah satu hal yang bisa kita pakai atau kita manfaatkan dengan membangun aplikasi dengan LLM. Nah, LLM ini adalah salah satu teknologi kunci. Beberapa teknologi dobrak yang kemarin sempat mendunia adalah misalnya mobile kan, iPhone, Android. Kemudian ada data, mungkin teman-teman yang pernah dengar big data. Dan sebelumnya itu cloud kan. Ada juga teknologi scam seperti blockchain yang untungnya kita udah nggak ngikutin lagi. Jadi mudah-mudahan influencer yang cuma menyebarkan propaganda blockchain cepat sadar. Nah, ketika kita teknologi tersebut datang ke Indonesia, kita kan sebagai pemakai aja kan. Padahal sebenarnya bangsa Indonesia itu bangsa yang besar. Contohnya, ketika kita ngomongin teknologi cloud, ternyata Om Katon Bagaskara dulu sudah punya ide tentang negeri di awan. Teknologi komputasi awan itu sampai sudah dilahirkan di Indonesia gitu. Cuma kita tidak memahami visi ini. Jadi kita hanya penikmat, tapi tidak bisa jadi pembuat atau mendapatkan nilai tambah lebih dari sebagai pemakai saja. Sebagai catatan, nggak ada presentasi di sini. Semua yang saya ceritakan bisa dilihat di kumpulan tulisan namanya dekontaminasi.substack.com. Nanti nggak usah dicatat, mudah-mudahan setelah ini tim panitia bisa mengirimkan linknya. Apa yang kita bahas di sini sebagian besar sudah saya tuliskan di sana. Rinciannya juga ada. Jadi ini semuanya sekedar untuk memberi pointer atau kisi-kisinya. Detailnya bisa dinikmati sendiri. Oke, kembali ke LLM. LLM, Large Language Model. Sebenarnya language model atau model bahasa itu kita sudah sangat pakai. Contoh kalau kita mengetik sesuatu di handphone, itu kan biasanya ada autocomplete-nya. Nah ini sebenarnya model bahasa yang relatif lebih kecil. Bagaimana cara model bahasa tersebut bekerja? Ya hanya berdasarkan statistik. Misalnya, kalau saya hari ini nggak enak badan, terus saya kirim pesan di WhatsApp kan, Pak mohon izin, hari ini saya nggak bisa masuk karena begitu saya ngetik SA, pasti yang keluar apa? Sakit kan? Mungkin ada orang yang hari itu nggak bisa masuk karena sableng atau sakau atau apapun lah. Tapi ya orang yang normal kalau menulis seperti itu ya artinya sakit gitu kan. Jadi otomatis ada autocomplete tadi tebakan bahwa sebagian besar ya kalau ngetik seperti itu inilah ujungnya. Nah ini sebenarnya cara kerja LLM atau Large Language Model. Kalau kita biasa autocomplete di pesan yang kita kirimkan di HP, maka kalau kita pakai LLM, kadang-kadang mengarangin udah satu paragraf, satu buku pun bisa, karena sifatnya kan LLM, Large Language Model, kapasitasnya sangat besar. Yang ingin main-main LLM, saya anjurkan pakai project dari Mozilla yang namanya Llama-File. Ini sudah saya jalankan, nggak masalah di laptop ini. Jadinya kayak gini kalau dijalankan. Kemudian kita bisa bikin aplikasi macam-macam. Misalnya saya contohkan dulu. Kelihatan ya, kurang besar. Nanti semua source code ada di repo yang di GitHub, nanti bisa kita bagikan juga. Ini kan sebenarnya chatbot biasa. Nah, kalau saya tanya seperti ini, maka di belakang layar akan terjadi banyak proses, nanti dijabarkan lebih detail. Tapi intinya adalah LLM-nya akan mencari informasi tersebut, chat yang saya bikin, kemudian
juga ditampilkan rujukannya seperti apa. Ternyata populasi malam hampir 1 juta. Dan LLM-nya jalan lokal karena pakai LLM yang saya pakai di sini. Jadi kalau komputer dimatikan, internet dimatikan pun harusnya tetap jalan, kecuali bagian pencarian. Oke, jadi kalau kita mau membuat yang micro Jarvis tadi, sebenarnya komponennya itu lumayan banyak. Intinya adalah, harapan saya adalah sampai nanti kita selesai ngomong, kita bisa paham konsep retrieval augmented generation itu seperti apa. Saya baru sadar teman-teman kalau di Indonesia kita ngomongnya RAG, tapi karena saya nggak selalu tinggal di Indonesia, biasanya kita ngomongnya selalu RAG, gitu aja. RAG ini punya akses terhadap search. Biasanya nama kerennya itu retrieval, R-nya kan retrieval kan. Kemudian dia harus bisa ngomong dengan LLM tadi. Dalam kasus saya lokal, di sisi lain juga bisa remote. Nanti ada contohnya. Nah, yang saya demokan tadi, cat yang ini, UI-nya ya web front biasa. Tapi demo sebelumnya, video Jarvis tadi, ada tambahan, yaitu automatic speech recognition. Ada yang bilang juga sebagai speech to text, dari suara menjadi teks. Kemudian ini adalah text to speech, dari teks dia bisa ngomong lagi. Kita nggak akan sempat bahas di sini, tapi kalau mau cari yang ini tuh pakai namanya Piper, saya pakai. Kemudian yang itu Whisper. Secara teknis ada di depannya ini yang namanya wake word detection. Karena si Jarvis yang saya bikin tuh biasanya nganggur sampai saya panggil Hai Jarvis baru dia bangun. Ya, kalau nggak dia dengerin omongan kita terus yang jawab. Nah, RAG sendiri intinya seperti ini. Ntar kita bedah bagaimana cara kerja. Supaya tidak tetap linear, saya lihat dulu ini. Oke, kalau kita punya LLM, gimana cara makainya? Nah, sebagian besar informasi di internet itu suka ngaco, bukan ngaco ya. Kadang-kadang terlalu samar-samar karena banyak influencer, banyak high influencer, dan atau banyak startup yang menjual produknya. Padahal cara paling bagus ngomong dengan LLM itu adalah nembak langsung API-nya tanpa perantara. Karena saya orang yang tipenya nggak suka sama maklar. Kalau bisa langsung, ngapain lewat perantara? Nah, contohnya gampang. Bahkan kita bisa gunakan klien biasa. Contohnya adalah ini namanya Thunder Client. Tapi kalau pernah pakai Postman atau Bruno, ada yang pakai Postman sih. Kadang ya, kalau nggak pakai Postman kan biasanya pakai Insomnia atau Bruno atau banyak banget kan. Sebenarnya gampang sekali. Kita tinggal set post, kemudian URL-nya seperti ini. Ini ada di dokumentasinya OpenAI. Jadi biasakan baca dokumentasi sebelum melihat FYP di TikTok, karena kadang-kadang sama aja, lebih lengkap di sini. Yang perlu kita taruh itu adalah tokennya untuk authentication. Ini bisa kita ambil sebagai kunci API atau API key. Nggak usah rekod kopi ini, habis acaranya saya buang. Jadi jangan coba-coba mencuri. Kemudian body-nya adalah ya JSON biasa. JSON-nya isinya parameternya sebenarnya nggak wajib ya. Parameter paling penting itu hanya 2, itu modelnya apa, kemudian messages. Messages ini array, minimum ada 1, yaitu role user dan pertanyaannya apa. Mungkin kita ganti. Udah, kalau dikirim setelah berapa saat banyak JSON di sini. Tapi kalau kita lihat turun ke bawah ya ini jawabannya. Begitu. Gimana kalau lokal? Lokal biasanya hasilnya akan berbeda dan memang harus berbeda ya. Saya juga belum coba tadi. Kita lihat jalan apa kan? Biasanya kalau di rumah jalan. Kalau lokal sebenarnya biasanya kita nggak perlu kunci API karena ya kan lokal. Nih 80.
Ya, keluar jawaban bahwa jawabannya ada, walaupun bukan yang kita harapkan. Ya, mungkin Jakarta masih paham. Ya, untuk sumbernya dari data luar seperti ini. Nah, kenapa tiap model itu outputnya berbeda? Ya karena pada dasarnya ketika kita bertanya ke model, itu kita mengetes hafalannya. Dan hafalan itu tergantung kekuatan kepala ya. Kalau kita menembak model yang di luar sana seperti OpenAI-GPT, karena jumlah parameternya banyak, kapasitas otaknya besar, ya hampir semua diingat. Itu pun tidak terlalu faktual. Tapi kalau model yang saya jalanin lokal, itu benar-benar lokal di MacBook pinjaman ini, itu saya bisa kerja tanpa koneksi internet, tapi kan dari segi hafalan nggak terlalu banyak kan, karena kapasitasnya sedikit. Nah, ada kalau mau lihat API-nya dan contoh programnya di dekontaminasi saya ada pembahasannya. Ini yang tadi contoh nggak jelas ya. Contoh pemakaian Thunder Client ataupun Postman atau apapun yang bisa dipakai untuk menggunakan untuk menembak API hampir semua LLM. Rata-rata API untuk LLM itu ada de facto standarnya. Semua mengikuti yang sama, jadi ada post, kemudian ada body dan sebagainya dan seterusnya. Kalau bisa satu, bisa semua. Ada berbagai macam jenis LLM. Jadi kalau saya mengkategorikannya ada 3 ya, proprietary, kemudian open weight, open source. Nah, biasanya sering salah kaprah. Antara open weight sama open source bedanya adalah kalau open source itu semuanya ada, mau data trainingnya, mau kode untuk men-training modelnya dan sebagainya. Terus kalau semua itu diberikan ke kita bisa melakukan reproduksi model tersebut. Kalau open weight enggak, jadi kita bisa jalanin di lokal seperti yang baru saya kerjakan. Tapi kalau kita saya mau membuat ulang nggak bisa. Jadi mungkin seperti makanannya ada tapi resepnya nggak dikasih. Ya dimakan aja, dinikmati aja. Cuma kalau mau bikin sendiri nggak bisa. Nah yang proprietary ini yang nggak ada resepnya sama sekali. Jadi kalau kita mau pakai kita harus nembak API-nya. Biasanya bayar. Ada kekurangan, ada kelebihannya. Ini saya ringkaskan di artikel yang mana kuadrannya. Kalau ada model yang lokal versus remote cloud, kemudian kita sifatnya apa? Apakah dia proprietary atau tidak? Itu ada untung ruginya. Contoh, kalau saya jalan model lokal, sudah pasti apapun model bisa saya jalanin kan, karena lokal kan. Kalau saya harus nembak API tertentu, ya itu model yang mereka sediakan aja, nggak mungkin semuanya. Di sisi lain, kalau modelnya saya jalan lokal, ada 2 masalah. Pertama, hardware-nya harus tidak terlalu cukup, gitu, harus bisa menjalankan model. Yang kedua, biasanya kapasitas model tadi terbatas, nggak bisa model yang ukurannya raksasa. Contohnya kemarin kan viral DeepSeek yang R1 itu nggak ada yang bisa jalanin di lokal karena perlu hardware yang luar biasa, bahkan listriknya pun mungkin minta ampun. Tapi kita bisa nembak API mereka. Nah, model yang proprietary seperti GPT atau Mistral dan sebagainya hanya bisa diakses lewat API. Jadi ada untung ruginya, nggak semuanya itu harus lokal atau nggak semuanya itu harus pakai cloud. Kalau memilih sekian jenis provider untuk model itu sudah saya ringkaskan juga. Jadi ada itu ngecek hampir 2 lusin. Ada Avian, Cerebras, Deep Infra, DeepSeek dan sebagainya dan seterusnya. Cara paling gampang itu sebenarnya pakai dari lab-lab besar, mau OpenAI ataupun Anthropic. Kalau OpenAI pakai GPT, kalau Anthropic pakai Claude, kalau Google itu pakai Gemini atau Gemini kalau di misalnya. Itu kalau kita mau pakai modal yang proprietary tadi. Untuk pakai modal yang sifatnya open weight atau open source, ya kita bisa pakai open router. Open router itu seperti proxy yang menyediakan akses ke lusinan model. Ada ratusan nggak salah. Hampir semuanya ada. Kita tinggal bayar. Nah, model ini yang di codingan tadi tinggal ganti namanya. Tembak open router, udah kita bisa akses LLM tersebut. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin. Open router ini seperti proxy, jadi dia bisa hanya dengan nembak open router kita bisa pakai segala macam model, karena dia nanti menyalurkan mau ke OpenAI, mau ke DeepSeek atau mau ke tempat lain.
ada key-nya sendiri dari open router. Betul. Lebih ke ya tadi kan sifatnya proxy, dia menyalurkan sesuai model yang kita mau. Kalau maklar tadi benar-benar ada seperti kalau ini kan kita tembak pakai apapun bisa sesuai ke kita. Kalau mau pakai Python, pakai SDK-nya boleh. Kalau mau pakai Node.js boleh. Kalau mau pakai Insomnia boleh. Dia tidak memaksakan bahwa akses itu harus mengikuti satu library atau framework. Betul. Dia cuma menarik bayaran aja karena itu jasanya. Tapi cara aksesnya itu terserah. Untuk mengakses LLM kalau mau belajar itu ada repo. Nah, linknya bisa ketemu nanti di kontaminasi. Ada implementasi di 5 bahasa: JavaScript, Python, Go, Swift, sama apa yang tinggal Clojure. Jadi kalau mau pakai rata-rata itu hampir semuanya kan terwakili ya kalau ada 5 bahasa. Nah, contoh. Nah, kita coba yang Node.js. Ini saya bisa tanya langsung. Kita pakai model lokal tadi. Kemudian kita bisa tanya langsung kan misalnya. Tinggal di type saja. Nah, keluar jawabannya. Atau interaktif. Kira-kira seperti itu. Nah, contoh kodenya sendiri dibuat sedemikian hingga tidak ada dependency. Jadi kalau mau yang pakai JavaScript itu sama sekali tidak ada npm install. Kalau yang versi Pythonnya nggak ada pip install, langsung tembak aja. Jadi benar-benar hanya memakaikan standar library. Nanti kalau ada waktu bisa saya demokan cara bikin programnya, tapi takutnya kalau terlalu live coding nanti habis waktunya. Kemudian, nah kalau sudah paham cara nembak langsung API tadi tanpa perantara, maka kita perlu belajar yang namanya system prompt. System prompt itu adalah seperti ini ya. Mungkin kita ambil contohnya. Tadi kan array message kita letakkan pertanyaannya seperti apa. Tapi di system prompt ini kita bisa ada role system. Kita bisa seperti memaksa atau bahasa halusnya mungkin menyundul LLM untuk jawablah dengan cara tertentu gitu. Contoh, misalnya saya bisa ganti sistem promptnya jawab dengan bahasa Indonesia. Saya juga nggak tahu model kecil bisa nggak bahasa Indonesia. Kita tes aja. Jawab jujur. Kalau nggak jalan kita ganti LLM remote. Oh bisa. Jadi walaupun pertanyaannya itu bahasa Inggris karena ada instruksi sistem prompt tadi, jawab jujur dia jawab jujur jawab dalam bahasa Indonesia, jawabannya tetap bahasa Indonesia. Ini asal muasal istilah sistem prompt. Jawab sistem prompt itu juga bisa misalnya jawab dalam 3 paragraf atau jawab dalam bahasa Italia. Nanti dia akan berusaha mengikuti karena modelnya memang udah dilatih untuk itu. Kemudian ada lagi namanya percakapan yang bergilir. Artinya percakapan tersebut tidak selesai dalam satu kali. Misal, kalau kita nelpon orang, misalnya Budi Bio, kalau kita mau nelpon, pesan tiket, nggak tahu, Taylor Swift 2 minggu lagi, itu kan lumayan udah lengkap informasinya kan, apa yang dipesan, kapan. Tapi kalau misalnya saya nelpon seseorang kemudian cariin Indo mau ke Bandung, itu kan nggak lengkap informasinya. Pasti ada pertanyaan lagi, mau naik mobil, mau naik kereta, atau mau naik pesawat kan. Misalnya naik kereta, mau kapan? Ya? Terus mau yang harga berapa dan seterusnya. Itu yang namanya percakapan bergilir. Yang sangat penting dari percakapan bergilir tadi atau multi-turn conversation adalah gimana caranya konteksnya jalan terus. Contoh,
Ini kan tadi pertanyaannya adalah which planet is the largest? Kalau kita mendengar kalimat itu aja, jawabannya jelas kan. Gitu. Tapi kalau selanjutnya, ini langsung aja kita dibuka. Selanjutnya saya bertanya, tapi pertanyaan tidak lengkap. Jawabannya pasti kita. Kalau ada pertanyaan lanjutan, nah, kalau ini dilemparkan ke percakapan kita sehari-hari dengan manusia, kita tahu dong yang ditanya ini kan adalah sekarang planet kecil gitu. Jadi walaupun di sini tidak lengkap, tapi alam itu paham konteksnya. Tuh jawabannya Merkuri, tapi nggak bisa bahasa Indonesia dia. Bukan Merkurius. Kira-kira seperti itu. Ini sangat penting sekali karena kalau kita misalnya bikin chatbot, konteks itu harus terus mengalir dari satu pertanyaan jawaban ke yang berikutnya. Kalau enggak, rasanya itu tidak akan manusiawi. Ketika misalnya konteksnya tidak jalan, kemungkinan jawabannya adalah maksudnya yang terkecil apa gitu. Padahal jelas-jelas kita ngomongin planet. Kadang-kadang ambigu itu bisa terjadi. Contoh gini, di mana ibu kota Indonesia? Jakarta. Terus kalau ada yang tanya berapa jumlah penduduknya, itu menanyakan penduduk Jakarta atau menanyakan penduduk Indonesia. Bisa terjadi seperti itu. Tapi pada saatnya alam itu harus paham yang namanya multi-term. Ada pertanyaan dulu? Ya. Pertanyaan bias itu maksudnya? Iya. Kalau memang di situ memang betul kan, tapi kalau misalnya tiba-tiba ada pertanyaan yang lanjut, misalnya lagi customer komplain, kita nanti ternyata komplain ini ada satu. Ya. Dari konteks satu komplain itu tiba-tiba isi komplain kedua. Nah ini biasanya LLM tidak terlalu bisa mengikuti konteks yang terlalu banyak, hanya sedikit. Tapi lagi-lagi tergantung LLM-nya yang mana. Apakah kalau model lokal seperti tadi, pertanyaan kedua aja dia nggak bisa bahasa Indonesia jawabannya. Kalau LLM seperti GPT atau DeepSeek biasanya bisa ngikutin, melakukan tracking dari berbagai macam konteks itu bisa. Tapi ini nanti ada mungkin langsung dibahas ya. Ada bahasa menarik tentang yang namanya chain of thought atau COT, bukan COD ya. Wah, belum saya tulis, belum dipublish. Mending kita demokan aja. Jadi prinsip COT itu sebenarnya sama dengan nasihat guru kita. Kalau ngomong mikir dulu, jangan ngegas. Jadi kalau ketika ada pertanyaan, nggak usah langsung jawab, dipikir dulu. Ini sebenarnya esensi pertanyaan itu apa sih? Kemudian dibahas, dipikir dulu, dipikir jawabannya, keluar jawabannya, baru kita ngomong, ya kan? Ini misalnya saya mau tanya apapun ya. Ini ribu yang berbeda, nanti saya share juga. Dibandingkan yang sebelumnya tadi, di sini kita akan manfaatkan 2 kali. 2 kali itu rahasianya COT. Jadi ada tahapan yang namanya reason. Sebenarnya nanti kelihatan kok. Nah di sini ada trik untuk melihat apa yang terjadi di belakang layar. Sebenarnya ada 2 kali. Namanya workflow kalau di LLM, bukan agent. Respon. Nah kalau teman-teman kenal teman yang ngegas biasanya langsung sini, nggak pakai mikir dulu. Nah di fase reason tadi keluar kan pemikiran dari LLM karena prompt-nya memang seperti itu. Kalau ada pertanyaan seperti ini, coba pikirkan beberapa karakteristik menarik. Misalnya topiknya apa? Kalau pertanyaan seperti ini kan pasti astronomi kan. Kemudian gimana cara menyelesaikan masalah ini? Kalau seandainya ada Google, apa yang harus diketikkan? Ini pura-puranya aja, sebenarnya nggak akses Google. Sama kan kalau kita misalnya ditanya bos kan,
tolong cari informasi seperti ini. Berarti di kepala kita kan, ini kalau nge-google kira-kira kata kuncinya apa. Nah, ini yang dikerjakan dalam fase berpikir tadi. Kemudian baru keluar jawabannya. Nah, misalnya kalau pertanyaan seperti ini, berarti topiknya mungkin demografik. Terus gimana cara menyelesaikannya? Ya, kita harus Google dan mengetikkan population of Bandung. Seperti itu. Nah, dari hasil bernalar dan berpikir dan merenung dan menghayati pertanyaan tadi, baru tahap kedua. Ya udah, kalau kisi-kisi pertanyaan seperti ini, jawabannya seperti apa? Sebenarnya hanya jawabannya diulang juga, yang dihafal oleh LLM tadi. Ya, tapi dengan cara seperti ini, LLM tersebut akan lebih akurat dalam melakukan jawaban, bukan melakukan, mereka jawabannya ke arah mana. Inilah prinsip chain of thought. Ada link ke paper yang bagus, nanti kita bisa saya bagikan linknya juga. Ada pertanyaan dulu? Ini kebetulan pernah ngoprek Pak jadi lumayan. Chain of thought ini sebenarnya kan yang perlu dicek adalah ada bias ada bias sama ini cara berpikirnya seperti yang saya mau dari mencari sini. Ya. Cuma jadi pertanyaan, apakah chain of thought itu hanya untuk memastikan step-step cara dia berpikir sama cara dia merespon, atau sebenarnya ini tuh masih bisa dikembangkan lebih lanjut, misalnya pakai reinforcement learning misalnya? Ya dan enggak, karena kita di sini cuma fase memakai LLM, tidak akan melakukan fine tuning apapun atau post training. Oh, berarti kalau fine tuning larinya ke yang build LLM sendiri berarti? Bukan, ya itu fine tuning biasanya post training ya, jadi nggak harus dari kamu. Tapi itu topik terpisah lah, nggak cukup mungkin kalau sekarang. Nah, kalau kita melakukan atau mengumpulkan sekian ribu pertanyaan, kemudian membandingkan antara yang pakai chain of thought dan yang langsung jawab. Kalau langsung jawab itu biasanya istilahnya zero shot. Jadi ditanya, yang tadi yang mode ngegas tadi kan ditanya, jawab secepat-cepatnya gitu. Kalau ini tuh enggak, coba pikir sedetik, 2 detik dulu, gimana jawabannya. Kalau kita punya banyak pertanyaan, semakin kecil modenya, chain of thought-nya akan membantu jawabannya semakin bagus. Makanya kalau bikin sistem seperti ini, termasuk RAG, itu yang paling penting kita bikin evaluasinya seperti apa. Oke, sebelum itu, nah RAG itu sebenarnya sama seperti ini, cuma ada step tambahan. Mungkin gampangnya didemokan ya. Jadi kurang beda lagi. Kita bisa pakai pertanyaan yang sama. Tadi, ya, sebenarnya di belakang layar terjadi 2 tahap, tapi ada 1 tahap tambahan, yaitu search atau retrieve. Kalau di CLT yang murni tadi, si LLM pura-puranya mikir, kalau kita mau Google, itu kata kuncinya apa? Di sini oleh RAG ini benar-benar kata kunci yang dipikirkan tadi diambil, terus ditembakkan ke mesin pencari search engine, kemudian hasilnya dikirimkan lagi ke LLM. Jadi, ini namanya grounding. Mungkin kearifan lokal itu kan membumikan jawaban LLM tadi supaya dia tidak ngayal dari hafalannya aja, tapi benar-benar ya pakailah mesin pencari, terus ketemu jawabannya berapa, nah sampaikan jawaban. Jadi RAG itu kalau baca segala macam artikel biasanya kompleks banget, padahal RAG itu hanya menambah 1 step lagi. Boleh dibilang retrieve, boleh dibilang search.
Dari pengalaman saya, COT atau chain of thought ini sangat berguna karena tahap pertama ini. LLM akan ketemu apa sih kata kunci yang harus dipakai. Nah, pas kita ngelempar ke search engine, kata kunci itu yang ditaruh. Dalam kasus ini, saya pakai search engine yang sifatnya meta search engine, jadi dia jalan lokal, namanya searching atau search XNG. Kata kuncinya kan population Bandung. Terus saya ketik di sini. Dia akan mencari informasi dari berbagai search engine, kemudian dipadukan, disarikan jadi satu. Keluar jawabannya ini. Dan kelebihannya ini adalah bisa bisa di-download sebagai JSON. Nah, JSON ini nantinya dikirimkan lagi ke si LLM. Begini loh, kalau nyari ini di search engine, ketemunya data ini. Makanya kelihatan kan? Begitu sistem mereka yang dibolehkan pakai mesin pencari dengan kata kunci populasi Bandung, keluarlah 3 informasi ini kan. Kalau informasi ini dikirim balikkan kanan, kalau ada data seperti ini, berapa orang tinggal di Bandung, keluarlah jawabannya. Ini namanya grounding karena sesuai dengan mana di situ nih? Sesuai dengan datanya yang disuplai. Ini kan 11 juta. Apakah itu faktual apa enggak? Ya LLM nggak peduli, pokoknya itu data yang dikasih, itulah yang ditampilkan ya. Cara mendapatkan informasi faktualnya tergantung kita bikin rag-nya. Dalam contoh ini rag-nya kan mencari di internet kan, tapi ada juga model yang rag itu mencari dokumen kita. Ini biasanya sering kita dengarkan, kita bisa chat dengan PDF, itu sebenarnya adalah rag. Informasinya dicari di PDF tersebut. Terus kalau belajar rag biasanya dengar juga kata kunci seperti vector embedding, vector database, kemudian semantic similarity. Nah itu sebenarnya cuma salah satu cara retrieval aja, itu bukan bagian dari rag sebenarnya. Sangat-sangat dianjurkan untuk tidak pakai itu sampai teori atau teknik klasik untuk retrieval dipakai, yaitu pakai string search, pakai regex, pakai TF-IDF atau BM25. Yang pernah main di Python untuk data biasanya pengalaman dengan metode-metode seperti itu. Jadi jangan pakai teknologi yang mulu-mulu, yang canggih-canggih dulu. Kalau yang biasa aja sudah bagus hasilnya. Google itu bisa kayak Rise gitu hanya pakai BM25, FDF berpuluh-puluh tahun kan. Jadi jangan terpesona dengan hype. Kalau kita pakai vector embedding, itu namanya biasanya DPR, Dense Passage Retrieval. Yang 3 ini biasanya disebut passages. Ini yang retrievalnya, dense-nya. Ini ada pertanyaan menarik. Misalnya ada orang dari mancanegara datang ke Indonesia. Nah, bagaimana orang itu tahu kalau Bandung itu dekat dengan Jakarta, tapi Surabaya itu jauh? Kalau dari namanya aja orang nggak kebayang, Bandung sama Jakarta. Kalau dari huruf-hurufnya, itu di mana letak kedekatannya? Tapi kalau kita melihat koordinatnya, lintang dan bujur, itu akan ketahuan kan bahwa ya, Bandung Jakarta udah jelas lebih dekat daripada Jakarta Surabaya. Dan sebenarnya embedding vector itu seperti itu. Tiap kata-kata atau kalimat itu kan dipetakan ke koordinat. Kalau lintang dan bujur kan 2 dimensi. Kalau koordinat vektor embedding itu biasanya 1000 atau berapa. Jadi 2 kata yang mirip itu dalam koordinat vektor embedding itu akan berdekatan. 2 kata yang jauh itu tidak berbeda jaraknya. Makanya begitu kita pakai dense passage retrieval, kalau yang dicari itu adalah tempat ngopi, tapi di dokumen itu nggak ada kata persis ngopi, tapi ada misalnya kafe atau yang mirip-mirip, ketemu karena secara koordinat antara kafe dan kopi itu dekat dibandingkan dengan kafe dan rumah sakit.
Jadi mencarinya itu bukan berdasarkan harus pas benar huruf-hurufnya ada, tapi lebih ke representasi faktor. Itu namanya DDR. Terakhir sebelum tanya jawab, karena saya lebih suka tanya jawab yang banyak. Agent, bukan agen rahasia, tapi apakah itu agent? Penjelasan yang bagus, yang objektif itu adalah dari artikel dari timnya Anthropic yang bikin cloud. Jadi cara kita memakai LLM itu ada banyak tipe loh. Yang saya demokan tadi itu namanya augmented LLM. LLM-nya bisa melakukan retrieval. Ini nanti kapan-kapan kita bahas. RAG itu termasuk seperti itu. Kalau ada panggilan beberapa kali mirip dengan yang chain of thought tadi, itu namanya workflow. Jadi kita memanggil LLM nggak bisa cuma sekali, tapi alurnya itu jelas, tidak aneh-aneh. Di sini kan dari 1, kedua, ketiga. Satunya mungkin kedua atau selesai. Ini namanya workflow. Dalam kategori ini prompt chaining. Routing juga gitu. Misalnya Micro Jarvis yang saya buat tadi bisa mencari data cuaca kalau saya tanya tentang cuaca, atau mencari Wikipedia kalau saya tanya tentang fakta sebuah negara. Jadi bisa menentukan kemana arahnya berdasarkan jenis pertanyaannya. Nah, kalau agent beda. Jadi kalau yang namanya agent itu ada loop. Setiap kali agent menganalisis pertanyaan dari siapapun, itu ada proses berpikirnya, kemudian agent tersebut menentukan harus ngapain. Misalnya, oke, cari di internet dulu. Begitu dicari di internet, balik lagi jawabannya, dianalisis lagi, ini sudah selesai belum? Kalau belum, diulang lagi. Ini biasanya namanya planner. Contoh, belum ada demonya, nanti saya bikinin. Kalau kita tanya chatbot yang canggih, berapa suhu besok di ibu kota Jakarta, ibu kota Indonesia yang sekarang, bukan yang nanti. Nah itu kan nggak bisa sekali jalan kan. Jadi pertama, kalau pakai respon nggak akan jalan ya. Pertama, si agent terus berpikir dulu, harus cari dulu di ibu kota Indonesia itu apa. Bisa mengandalkan hafalannya, tapi lebih bagus, yaudah kita search di internet dulu kan. Siapa tahu pindah, dan memang kenyataannya pindah kan. Begitu sudah dapat, ibu kota Indonesia sekarang adalah Jakarta, baru dia pikirkan suhu besok. Nah berarti kita harus nembak API untuk cuaca. Betul. Begitu API cuaca, ternyata API cuaca itu tidak menerima nama kota, hanya menerima bujur dan lintang kan. Nah baru dia balik lagi, oke, sekarang kita cari dulu nih bujur lintangnya Jakarta itu berapa. Baru ketemu, baru tembak lagi API cuaca. Baru dapat hasilnya kan, baru diringkaskan ini jawabannya. Jadi setiap langkah itu nggak pasti. Kalau API cuaca tadi menerima nama kota ya udah selesai kan. Atau kalau pertanyaannya udah ada nama kotanya, selesai kan. Atau pertanyaannya yang lebih kompleks lagi nih, berapa rata-rata suhu di 3 kota di sekitar Jakarta? Ini panjang kan. Pertama cari dulu kota terdekat Jakarta apa aja, ya kan? Kemudian masing-masing dicari suhunya berapa, kemudian baru dihitung kan rata-ratanya berapa. Ini agent itu harus ada kompleksitas seperti itu. Langkah kejawaban itu tidak pasti, tergantung dari tiap-tiap langkah. Makanya ada planner, dan bikin planner itu kompleks luar biasa. Satu hal yang jadi resiko semua agent, termasuk coding agent, itu adalah yang tadi kan, kalau satu langkah itu salah, sisanya bantahan. Kayak misalnya tadi, ibu kota Jakartanya salah, udah pasti sisanya jawabannya nggak benar kan. Nah di sini biasanya kita harus berhati-hati kalau mikirin agent. Artinya ya nggak semua solusi itu perlu agent. Kalau bisa pakai biasa, udah selesai pakai chain of thought ya pakai aja, nggak perlu terlalu kompleks. Kayaknya mungkin dari saya seperti itu dulu. Mungkin mana Mas Victor tadi? Mungkin lebih ke tanya jawab aja kali ya, biar lebih semangat. Bentar ya, mari kita sebentar dulu.
QR code-nya. Nanti kita pakai slide dulu. Jangan anonimus ya. Ini bukan di startup aman. Kalau town hall terus anonimus itu gawat tuh. Oke, jadi dua model lah ya. Kalau yang pengen nanya langsung, monggo, I can pass you the mic. Kalau ada yang pengen nanya dengan cara tertulis, monggo boleh di scan QR code untuk menuju Slido atau di kodenya juga boleh, nomornya juga boleh. Nanti Pak Arya bakalan bisa pick and choose dari layarnya beliau. But while we wait for the ones yang isi di Slido, ada yang mau bertanya langsung nggak? Boleh, monggo. Just raise your hand, situ deh. Ya. Selamat malam Pak Rek. Saya mau nanya, seperti yang Pak Rek bilang tadi, sebenarnya kita bisa diintegrasikan dengan Foxtrot sebagai source. Dan saya best practice modelnya untuk pemula biasanya pakai apa? Terus kalau misalkan ada perubahan data di local data source, apakah setelah itu akan meningkat atau dia akan update sesuai dengan data source yang berubah? Ini lupa saya sebutkan tadi. Jadi kalau kita pakai SearXNG, pengucapannya sulit karena NG itu fork dari yang original. NG itu biasanya kan next generation. Kalau yang original itu SearX. Tapi sebenarnya yang bikin ini lumayan agak geek ya. Jadi X itu sebenarnya K ya, tapi ditulisnya CH, huruf Yunani. Makanya bacanya harusnya search. Jadi search engine ini sebenarnya bacanya harusnya searching. Nah, search engine itu nggak cuma bisa mencari internet, jadi bisa disambungkan ke dokumen lokal. Sebentar, di mana ya? Mungkin kita search saja. Lokal. Nah ini dia. Kalau dokumen itu ada di Solar atau Elastic atau Elasticsearch, sorry. Ini kayaknya laptopnya yang beda, ya. Kenapa? Boleh. Sudah dapat slide-nya semua? Searching, pas banget. Nah ini dia, kalau dokumennya yang sudah ada dokumen lokal itu bisa diindeks lewat Solar atau Elasticsearch atau Elasticsearch, nanti searching ini bisa dibuat ke sana. Searching ini sebenarnya meta search engine bisa diinstal lokal. Saya jalannya pakai Docker biasa doang, bukan sesuatu yang lain. Terus pertanyaan kedua itu lupa. Kalau misalkan secara data source itu pakai Kalau itu stateless, jadi dia nggak akan peduli. Seperti yang model Jennifer tadi kan. Kalau dokumennya berubah ya nanti dia nyari lagi. Kalau hasilnya berubah ya kayak misalnya jumlah penduduk Bandung berubah tahun depan kan, ya itu harus diambil lagi informasi. Tapi tentang yang model yang mana, ini pertanyaan nomor satu biasanya. Pakai model apa? Jadi jawabannya itu tergantung mau dipakai seperti apa ya. Karena ada harga, ada akurasi. Cara paling bagus itu adalah kita buat namanya evaluasi. Ini yang sering terjadi. Banyak yang buat chatbot, dicoba sekali 2 kali jalan, dilempar ke production, banyak yang komplain kan. Karena yang nggak bisa anekdotal seperti itu dong. Kalau nggak kan jalan sekali, nggak jalan 100 kali kan. Caranya gimana? Kita harus bikin evaluasi. Contoh COT tadi itu ada tesnya. Oke, saya jalan dulu. Saya punya pertanyaan. Canary itu hanya untuk uji coba, single turn. Itu pertanyaannya seperti ini. Which planet in our solar system is the largest? Jawabannya itu harus ada kata Jupiter. Kalau enggak nggak perlu dipakai. Karena berarti kan ilmu dasarnya sangat rendah gitu. Harusnya kan semua yang lulus sekolah menengah itu tahu ini kan. Mungkin tidak ingat semuanya, misalnya berapa besar Jupiter kita nggak akan ingat. Tapi
Masa planet terbesar kita nggak ingat? Ini bisa kita lihat tesnya. Oke. Nah, saya itu punya Nah ini, jadi ada CI yang di GitHub Action yang mengecek jawaban itu terhadap hampir semua model, mau Mistral, mau Llama. Mungkin kita lihat GitHub Action-nya. Oke, ini adalah model-model yang saya tes dalam pertanyaan tadi. Ternyata kalau pertanyaan yang harusnya bisa jawab dengan lulusan SMP SMA, itu modelnya bisa semua, dari yang paling kecil, Mistral 3 billion, sampai Llama dan GPT. Makanya untuk menjawab pertanyaan apakah model mana yang dipakai, itu adalah bikin evaluasi banyak. Kemudian ya coba aja sesuai mana yang lolos, mana yang bisa jawab semuanya. Ini pertanyaannya yang sifatnya multi-turn. Saya ngomongin multi-turn kan. Contohnya gini. Pertanyaan pertama, planet terbesar harus keluar Jupiter. Habis itu yang terkecil harus keluar Mercury, ya kan? Habis itu yang terpanas harus keluar Venus. Terus yang punya cincin itu harus Saturnus. Kalau ada model yang bisa jawab pertama, tapi kehilangan konteks yang kedua, itu udah valid. Tidak saya pakai lagi. Ya kan? Sampai terakhir harus bisa jawab. Kalau 4 gini aja nggak bisa, itu seandainya model itu dipakai untuk chatbot untuk customer, pasti berantakan. Dia bingung mau yang mana gitu pertanyaan. Ada juga ini SMA, pertanyaan SMA. Kayak gini jawaban. Misalnya kita tentang gravitasi, kemudian jumlah atom di karbon, kemudian fotosintesis dan sebagainya. Ini ada beberapa kompilasi yang jawabannya harus benar. Kalau tidak benar, bisa dianggap bahwa LLM ini tidak ada di level SMA. Terserah mau dipakai apa enggak, tapi biasanya saya nggak mau pakai. Nah ini semua ada CI-nya, sehingga saya tahu bahwa semua model ini lolos tes tersebut. Kalau ada beberapa pilihan 7 model yang lolos, biasanya pilihan yang paling murah atau paling cepat. Jangan pilih yang paling mahal. Misalnya kalau kita mau cari asisten untuk Google, nggak mungkin dong kita merekrut Elon Musk. Kemahalan juga gitu kan. Mending lulusan kampus mana gitu cukup gitu kan untuk pekerjaan. Angka-angka ini adalah harga per token dalam dolar, bukan mereka tidak terima kripto. Ada lagi misalnya pertanyaannya terjawab semua, tapi kita pengen banyak bahasa, nah itu beda lagi. Nah di sini saya punya tes yang banyak bahasa, yang standarnya bahasa Inggris, yang tadi. Tapi ada juga versi bahasa Jerman. Dia tinggal dites saja, misalnya model itu pintar berbahasa Inggris, tapi kita perlunya bisa menganalisis dokumen berbahasa Jerman, ya nggak bisa. Jerman, Inggris, Spanyol, Prancis, termasuk Indonesia, ada di bahasa Itali. Bahkan saya punya tes pindah bahasa, ini lebih seru. Kayak gini, pertanyaan bahasa Inggris, jawaban bahasa Inggris, pindah ke bahasa Spanyol, habis itu pindah lagi ke bahasa Jerman, habis itu pindah lagi ke bahasa Prancis. Bahkan di tiap perpindahan bahasa itu saya cek juga, ini benar nggak dia deteksi bahasa. Karena prompt-nya untuk kasus ini adalah jawab dalam bahasa sesuai pertanyaannya. Kalau pertanyaan bahasa Inggris, jawabannya harus bahasa Inggris. Tapi kalau habis itu pindah pertanyaan bahasa Spanyol, tetap
harus jawab bahasa Spanyol. Ini mirip dengan yang multi turn tadi, nyambung konteks, tapi nggak cuma konteksnya itu tetap harus bersambung, bahasanya pindah. Pertanyaan terakhir ini nggak ada kata-kata apa di sini. Ya. Ini ada cek gitu. Pertanyaannya soal akurasi. Kemudian tadi kan kita tahu tentang soal dipakai berapa Akurasi. Oh, harga koton tadi. Akurasi ini adalah ya yang nama evaluasi itu kita bikin tesnya gitu. Kita bikin jawabannya, kita bikin soalnya, kita bikin jawabannya. Berarti kita yang kontrol sendiri ya, dan ini cuma dipakai untuk evaluasi, bukan pada tiap kali tampil nggak perlu dipakai. Iya, ini aja cosplay jadi guru SMA, terus mau nentuin kan muridnya lulus apa enggak ya kita bikin pertanyaan, kita bikin jawaban kan. Kalau muridnya jawabannya nggak benar ya suruh ngulang lagi. Sebenarnya tugas kita di situ. Kalau sudah tersusun evaluasinya, baru kita mau mikirin mau channel thought-nya lebih panjang. Sebenarnya ada yang kayak DeepSeek itu kan reasoning-nya bisa panjang kan. Ya kalau diperlukan, kalau nggak diperlukan ngapain? Mau rank-nya pakai dense passage retrieval atau metode apapun itu ditentukan setelah soalnya ada. Jadi soalnya nggak harus seibu, pokoknya mewakili. Contoh tadi kalau ada dokumen tentang pajak, kemudian kita mau tanya-tanya, kita bikin ujian. Kalau dokumennya ini ditanya seperti ini, jawabannya harus seperti apa? Berarti validasinya per kata, maksudnya ada berapa Ini yang paling gampang, ada nggak kata itu? Tapi ada framework macam-macam untuk menentukan. Contoh gini, mungkin aja jawabannya nggak ada kan di dokumennya. Misalnya rata-rata atau maksimal. Nah itu beda caranya evaluasi. Cuma yang paling gampang tuh reject dulu. Kalau reject selesai. Kalau reject sudah nggak lolos, paham. Ya sama kalau kita ujian itu kan pilihan berganda aja dulu kan. Kalau itu udah nggak bisa, ngapain dikasih esai? Udah nggak ada harapan. Mungkin pertanyaan yang lain, Mas Victor? Ganti topik. Ada Pak Edo di situ. Kalau Mas Arya itu kalau chain of thought sama loop bedanya gimana ya? Dengan Loop tadi, dengan agent tadi. kalau channel thought itu biasanya cuma maksimum 2 atau 3 step. Kalau agent itu benar-benar yang riset ya. Kayak dikasih dokumen, bertapa lah sebulan balik lagi dengan hasil. CLT itu benar-benar sekedar tadi supaya nggak ngegas saja. Selamat pagi. Pertanyaan saya, kalau gambar itu sebenarnya itu kan visual, yang dianalisa itu sebenarnya apa dari Gambar untuk mencari atau? gambar untuk mendeteksi ini gambar apa? Sebenarnya yang seperti itu agak di luar LLM. Dulu sudah ada sebelum ada LLM. Kalau nggak salah namanya Clip. Tapi sekarang semua itu digabungin jadi satu, namanya multimodal. Contoh yang multimodal itu misalnya GPT sama Gemini. Multimodal itu artinya inputnya itu nggak harus teks. Inputnya bisa teks, bisa audio, bisa video, bahkan bisa gambar. Nah kalau Itu berarti modelnya sendiri atau multimodal itu seperti apa sih? dulu biasanya sendiri-sendiri. Jadi kalau kita mau menghasilkan gambar atau kita mau mendeteksi objek, kita sendiri-sendiri kan. Sekarang itu udah digabungkan sama namanya multimodal. Nah, ya multimodal language model. Satu dan kalau suara itu multimodal juga. Multimodal juga kan audio. Saya pernah lihat itu ada, jadi dia bisa mendeteksi mood seseorang. Itu dari LLM-nya sendiri atau ada multimodal? Ya, multimodal pasti. Semua itu tergantung bahan trainingnya, ujung-ujungnya kan. Berarti memang di training dengan input yang banyak dan mendeteksi moodnya seperti apa. Dengan model yang sekarang ada, Olama atau DeepSeek itu kita bisa pakai di lokal atau DeepSeek itu bukan model multimodal masih. Dia namanya masih teks. DeepSeek itu ada 2 model, V3 sama R1. Dua-duanya itu tidak mungkin dijalankan lokal karena jumlah parameternya itu 671. Ada versi distilasinya yang bisa dijalankan lokal. Kayaknya
belum dipublish kan. Distilasi itu seperti ini. Tim DeepSeek itu mengambil model lain seperti lama. Kemudian model itu kita anggap sebagai student model murid. Kemudian DeepSeek yang R1 yang luar biasa cerdas tadi dikasih 800.000 pertanyaan. Kemudian ada keluarkan outputnya 800.000 jawaban atau cara berpikir. Itu pasangan jawaban pertanyaan tadi dibuat untuk melakukan fine tuning si lama sama kuat tadi. Supaya si model student tadi sedikit kecipratan ilmunya si model gurunya. Nah, kecipratan karena model murid itu tidak sama dengan guru kan, cuma sebagian besar ilmunya itu. Ya bagus juga, cuma tidak sama dengan yang asli. Biasanya orang terjebak, pakai pola lama saya menjalankan DeepSeek di Raspberry Pi kan? Ya enggak, itu cuma murid yang kemampuannya kayak murid SD disuruh menyerap ilmunya Albert Einstein itu dapat dikit tapi bukan yang ori. Pola lama itu sebenarnya hanya mesin inferensi. Kalau baru mulai, saya sarankan jangan pakai lama, tapi lama file yang tadi. Kemudian selain lama ada juga Cortex, bukan Cortex ya. ada Jan, ada macam-macam Alam Studio dan sebagainya. Ini yang lumayan bagus. Nah, ada interface-nya. Saya pernah bikin rakitan PC juga. Nah ini bisa jalan lokal, model yang lumayan gede karena VRAM-nya 24 GB. Oh, second dong. Kalau baru pun biasanya yang murah, karena saya itu termasuk anak yang modis atau model diskon. Kalau ini VRAM-nya 24 GB, jadi bisa jalanin banyak model, kecuali yang DeepSeek. Pertanyaan lain? Kayaknya kembali. Tadi sudah nanya belum. Sudah sabar. Kalau misalkan kita buat rank system atau AI system terus kemudian kita deploy ke production itu, apa sih yang perlu kita monitor Pak kalau misalkan aplikasi ini berjalan? Tergantung LLM-nya pakai LLM as a service tadi atau punya sendiri. Bisa kita bikin sendiri lah, kita ambil model kita bikin sendiri. Nah, kalau pakai LLM as a service, ke resiko paling besar tuh yang dinamakan model drift. Misalnya kita pakai GPT-4o mini gitu. Seiring berjalannya waktu, si OpenAI itu akan melakukan optimasi inference itu, sehingga apa yang kita tanyakan hari ini dengan model itu 2 minggu lagi hasilnya beda. Solid ya? Nggak usah, cuma beda aja, karena sifatnya kan non-deterministik kan, yang dinamakan model drift. Kalau kita punya model sendiri pakai yang istilah kita tadi, itu ya dijamin pasti sama. Jadi itu diperhatikan. Gimana cara mendeteksinya? Lagi-lagi bikin evaluasi tadi. Kalau ada kompilasi sekian banyak pertanyaan, jawabannya harus benar. Tiap hari dijalankan sebagai CI, misalnya nightly. Jadi biasanya nanti kedeteksi. Kok tiba-tiba model yang sama kok sekarang agak lebih bodoh gitu. Ternyata OpenAI mau entah menghemat duit atau apa gitu kan. Berarti kalau kita mau hasil konsisten, kita kayak hosting sendiri lah. Enggak juga, karena di artikel ini dituliskan bahwa hosting sendiri itu kadang-kadang ongkosnya jauh lebih mahal. OpenAI atau Gemini dan sebagainya itu punya teknik inference yang namanya batching. Kalau saya tadi kan nembak API, terus ada jawabannya kan. Sebenarnya bisa lebih cepat, tapi mereka nggak mau karena rugi. Jadi caranya adalah selama sekian detik tadi itu dikumpulin 10 pertanyaan KLM, baru dijadikan satu, jawabannya keluar, baru dibalikin sesuatu. Karena inference itu bagusnya, mungkin kalau yang pernah ngoding SIMD, sehingga instruction multiple data, persis seperti itu. Ada yang main DSP seperti itu. Jadi ongkos untuk menjawab satu pertanyaan sama 10 pertanyaan itu sama. Ya nggak mungkin dong kalau mau murah satu-satu kan. Semuanya terus di vektornya harus ditaruh di VRAM-nya GPU kemudian balik lagi kan. Nah ini yang tapi kalau kita hosting sendiri kita nggak punya efisiensi itu, jadi akhirnya ongkosnya bisa mahal. Oh berarti
Maksudnya the best way itu kayak tetap evaluate aja berarti ya. Ya, the best itu berubah tiap saat. Yang berikutnya tuh yang ada dua, yang mana? Yang pakai masker. Ya, saya mau nanya ini sebenarnya mungkin case-nya cukup spesifik ya. Saya mungkin misalnya ada case yang mungkin paling umum terkait customer support gitu. Nah terus mungkin kita implementasinya kayak tadi tuh kayak di situ tuh saya biasanya kena masalah yang biasa masalahnya apa halu. Nah ini tuh case-nya gini, jadi kita kan punya data dari behavior untuk peran gitu kan. Nah cuman kan kita mau hemat input token tuh, jadinya kan nggak mungkin semua data yang kita masukin terus tuh yang PDF-nya. Banyak itu jadi konteks video input yang kita kurangin. Nah gara-gara kita kurangin input dokumennya tadi, akhirnya LLM-nya halu gitu, makin chatnya makin panjang. Nah itu tuh kalau ada itu kira-kira paling enak gimana ya? Kita mau murah tapi mau terbagus ini. Murah, bagus, dan kemarin udah di deploy. Impian tiap product manager dulu. Kalau saya punya aliran mirip seperti pemikirannya Bang Andre Karpati, LLM itu memang kerjanya 100% halusinasi. Karena kan kerjanya kan mereka-reka kalimat berikutnya apa. Apakah yang dikeluarkan LLM itu sesuai dengan keinginan kita? Nah itu sebenarnya penafsiran kita. Tapi dari sudut pandang LLM, ya dia tidak tahu dunia nyata, dia hanya halu aja, dia mengarang aja. Mengarangnya kadang-kadang indah, suruhnya kenyataan kadang-kadang enggak. Bahkan kalau diberikan konteksnya pun, misalnya tadi kan sudah ada data dari BMKG tentang cuaca di Bandung, kadang-kadang jawabannya tetap aja nggak ada di situ. Ada beberapa cara, tapi biasanya cara paling bagus adalah cari modal yang ada benchmark namanya IF eval, instruction following eval. Biasanya Apple peduli banget dengan metrik yang itu. Instruction following eval itu mengukur kalau diberikan ini udah nggak pakai tambahan-tambahan apalagi, LLM terus ngomong seperti itu. Kayak tadi kan jawab dalam bahasa Indonesia, jawabannya itu harus 100% bahasa Indonesia. Nah, ajaibnya sekarang belum ada tuh LLM yang lolos 100%. 90% itu ada. Jadi artinya, contoh gini, kalau 90% aja LLM itu patuh dengan perintah kita di sistem prompt, berarti sekali itu gagal kan? Nah, kalau ada yang nyetir mobil atau naik motor, tiap kali kena lampu merah, kita satu kali kita ngawur aja, itu kan lama-lama bisa membahayakan ya. Tapi ternyata kita menerima itu dari sebuah LLM. Jadi perhatikan IF. Yang kedua itu sebenarnya optimasi konteks. Jadi dulu itu ada namanya loss in the middle. Kalau konteksnya panjang, kemudian informasi yang penting itu di tengah, itu biasanya nggak diperhatikan. Nah sekarang udah mulai ada benchmarknya untuk menentukan walaupun konteksnya sangat panjang, tetap dimanapun bisa diambil. Nah, tesnya namanya needle and haystack, jarum ditumpukan jerami ya. Kalau ditaruh dimanapun itu ketemu sama LLM. Kalau tantangannya dari itu, solusi satu-satunya adalah pakai model yang sangat jago. Si Google Gemini itu terkenal bisa mengambil konteks dimanapun, walaupun konteksnya itu berhalaman-halaman atau video sejam. Jadi kalau kita upload video sejam ke Gemini, kemudian kita tanya, misalnya ada informasi di video tersebut kan, jumlah penduduk Bandung berapa, itu ketemu, walaupun pengucapan itu di awal, di akhir, di tengah. Jadi kalau itu kritis, pakai model yang sangat mumpuni. Pertanyaan berikutnya. Permisi, izin bertanya. Tadi saya agak tinggal sedikit, maksudnya nggak itu bahasan di awal-awal. Untuk temperatur di demo tadi bisa di-adjust nggak sih sebenarnya? Bisa, temperatur bisa di-adjust. Untuk yang belum pernah pakai temperatur, biasanya semakin kecil temperatur itu outputnya semakin deterministik. Semakin tinggi temperatur, itu semakin variatif.
mana yang dipakai itu tergantung kita mau ngapain. Contoh, kalau kita minta LLM itu untuk mengarang, bagusnya temperaturnya tinggi supaya mengarangnya tidak itu aja. Tapi kalau kita perlu yang deterministik, seperti yang tadi konteks itu bagusnya temperatur. Oh, monggo. Satu lagi Pak. Ya. Kalau retrieval tuh bisa nggak sih kita kayak ke web kayak Tokopedia, Shopee gitu untuk cari info-info tentang produk? Bisa kita mencari info produk di Tokopedia atau Shopee? Ya pasti bisa. Nah, kalau mereka tidak menyediakan API, berarti kita harus melakukan strike. Ada pertanyaan lain? Terkait agent itu kan powerful. Powerful. Ada dua sih mungkin. Ada dua yang mungkin saya perlu pastikan juga. Misalnya kalau dulu kan kita ngertinya microservices, software arsitektur kita ngertinya microservices. Kita pecah itu kecil-kecil kalau bisa sesuai dengan domain. Tapi dengan adanya ada agent seperti ini kan jauh lebih liar. Artinya lebih liar tuh contohnya kalau microservices dulu kita sudah menentukan bahwa sebuah microservices fungsinya cuma satu untuk melakukan pembesaran. Tapi kalau pakai agent, karena kita the language programmingnya adalah natural language programming, natural language, otomatis kita bisa ngomongin sesuatu di luar konteks. Contoh, kalau microservices cuma bisa order, karena ini pakai natural language, saya bisa menanyakan sesuatu di luar konteks yang ada. Jadi saya nanyanya bukan order, tapi coba dong cek perusahaan sebelah, datanya bagaimana. Nah, apakah benar bahwa perubahan paradigmanya seperti itu? Jadi itu paradigma satu tentang paradigma berpikir antara microservices dan agent seberapa beda. Yang kedua adalah itu soal powerfulnya. Jadi pertanyaan saya adalah soal kontrol, karena memang namanya kita berada di industri itu beda-beda. Ada yang sangat data sensitif, misalnya saya di banking, ada beberapa data yang saya nggak boleh keluar, karena itu adalah data privacy dan itu harus dijaga banget, nggak boleh sampai keluar. Nah, dengan adanya agent, dengan adanya kemungkinan natural language itu, cara kita berkomunikasi bisa pakai bahasa sehari-hari, ditangguhkan konteksnya bisa masuk ke ranah-ranah data sensitif, bisa SARA, bisa hal-hal yang mungkin sebenarnya dilarang sama pemerintah, tapi karena dipakai language programming lolos. Nah, ada tips praktis kan, maksudnya untuk dari sisi security untuk mengamankan supaya ketika out of context, what should we do to protect supaya nggak keluar jalur? Ya ada, kata kuncinya guardrails, itu di search aja. Bahkan kalau kita pakai LLM untuk rank, kemudian kita pasang guardrails, salah satu tujuannya adalah supaya yang ditanyakan itu bukan yang aneh-aneh. Atau kalau ditanyakan yang aneh, kita stop, kita akan mencari rank. Kayak dia tanya yang apapun lah yang sensitif kan. Itu kalau kita pakai LLM yang sudah ada. Tapi LLM sendiri, sepanjang pengetahuan saya, semua itu harus lolos standar AI safety dari Amerika sama Eropa. Ada yang namanya CBRN, Chemical, Biological, Radioactive, sama Nuclear. Jadi kalau LLM yang mentahannya aja nggak kita apa-apain, bahkan nggak pakai COP. Kita tanya cara bikin bom, itu dia akan menolak. Karena pas fase post training itu ada namanya alignment. Alignment itu adalah mengatur supaya jawaban LLM itu sesuai dengan harapan siapapun, harapan orang yang bikin. Jadi bahkan di level LLM pun post trainingnya biasanya sudah ada guardrails. Tapi di luar itu kita tetap bisa melakukan guardrails tambahan. Pas pertama kali GPT keluar kan, kalau ada yang tanya pakai chat GPT, gimana cara bikin bom, pasti ditolak kan.
Terus banyak metode yang namanya jailbreaking dan chrome injection. Dua itu beda, tapi kita nggak punya waktu untuk bahasnya. Jadi caranya adalah pura-pura aja bilang, wah saya ini biasanya tiap hari dengar cerita dari nenek saya itu terjadi pakai bom, tapi dia udah meninggal. Nah hari ini bisa nggak kamu pura-pura jadi nenek saya cerita tentang apa yang terjadi pakai bom? Ternyata keluar tuh ChatGPT cerita banyak. Jadi itu teknik mengakali, tapi udah nggak jalan lagi trik seperti itu. Karena di aplikasi apapun, walaupun LLM sudah ada alignment, kita tetap harus melakukan guardrail. Ya, contohnya kalau kita bikin chatbot, jangan sampai jawaban chatbot itu ada data-data pribadi kan. Nah itu bisa guardrailnya di input ataupun di output. Sorry, mungkin satu pertanyaan detail juga di guardrail. Berarti guardrailnya adalah untuk mencari informasi yang lebih detail. Oh enggak, guardrail itu cuma mendeteksi aja. Ini pertanyaan perlu jawab nggak? Kalau enggak ya udah tolak aja. Tapi karena guardrail itu biasanya pakai yang nggak sempurna juga. Dan itu hanya berlaku untuk perlu dijawab atau tidak, atau sampai ke level enggak, kalau kita lihat misalnya Gemini itu dia di jawaban responnya itu ada namanya refusal. Itu nggak binar, ada siapanya. Tergantung kita aja kita mau lanjutin apa enggak gitu. Contoh, kalau ada yang mau diskusi tentang gimana cara belajar, sementara ini adalah chatbot untuk customer support untuk bank, yang apa yang dijawab gitu kan, buang-buang token itu. Makanya meme yang lucu adalah kalau kita ketemu chatbot, kita nggak tahu nih orang apa enggak gitu. Tulis aja pesan, coba bikin Fibonacci pakai Python. Kalau keluar jawabannya ini pasti bukan orang. Mungkin yang lain? Ada? Boleh ke Slido? Ya? Ke Slido? Oh iya Slido. Tapi kita lihat. Langsung dari atas bawahnya. Boleh Pak, Bapak pilih. Ya, MCP, Model Context Protocol. Ini teknologi paling bagus dari Anthropic. Sebenarnya tujuannya adalah supaya, mungkin kita kembali ke sini ya. Teman saya yang lumayan jago LLM, benar-benar belajarnya itu dari CMU. Kita kan cuma pemerhati kan. Itu bilang bahwa retrieval ini sebenarnya adalah subset dari yang namanya tools. Artinya selama LLM itu bisa mengakses dunia luar, nah itu mau search, mau memory tadi kan. Memory itu artinya kayak gini. Bahkan bisa dipraktikkan di ChatGPT. Tolong ingat kalau saya alergi ikan. Nanti kalau kita tanya, coba dong rekomendasikan tempat makan sekitar Sabang, itu akan dibuang yang ada ikannya. Itu namanya memorinya. Nah, tools itu biasanya dibuat protokolnya dari LLM. Tujuan si Anthropic bikin MCP itu adalah supaya ada protokol standar. Kalau kita punya tadi kan mencari Tokped, itu kita tinggal implementasi Tokped protokol di MCP, nah tiba-tiba cloud bisa mencari di sini. Kira-kira kayak gitu. Kalau konten tersebut disediakan dari internal, terus dicek bagaimana optimasi kalau menggunakan DPR. Semua optimasi ini sebenarnya tergantung tadi eval. Ini jebakan LinkedIn biasanya nih. Tiap sebentar tuh ada cerita tentang kita ganti chunking strategi, kita ganti embedding vector kita. Semua itu nggak ngefek. Yang ngefek itu adalah kayak gini ya. Kalau kita mau lulus ujian, semua strategi belajar itu tidak ngefek kan. Kalau kita nggak lulus ujiannya. Dibikin dulu soal-soalnya, nah baru dioptimasi itu chunking strategi. Chunking itu tidak menyelesaikan semua masalah. Kalau informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan itu ada di awal halaman pertama dan halaman teratus itu nggak akan ketemu, ya kan? Karena pertanyaan itu hanya bisa dijawab dengan memadukan kalimat pertama dan kalimat terakhir. Dua-dua itu nggak masuk dalam chunking. Solusinya nanti pakai graph. Jadi semakin banyak yang dijual sama startup itu dengan hype seperti itu. Apa bedanya COT dengan Theorem? Theorem itu versi grafnya. Barusan kita ngomongin, COT itu versi linearnya. Jadi lebih kompleks lagi.
cara agar trigger channel thread nanya balik ke user seperti apa. Nah kalau ini udah masuk ranah agent. Kalau channel thread kan di filosofinya Anthropic tadi benar-benar harus linear, 2 kali jalan atau chaining selesai. Sementara kalau balik ke user lagi, itu berarti ada elemen agentnya. Misalnya pertanyaannya kurang jelas, nah, seperti itu. Atau kalau pernah main-main NLP yang klasik, ada intentnya tadi kan. Misalnya kita chat dengan chatbot, pesen tiket kereta ke Bandung dong. Nah kalau informasinya cuma ke Bandung dan kereta, tapi nggak ada jamnya, kan ditanya balik. Nah, itu biasanya pakai agent untuk menentukan. Kalau kita katakan ke intent, apa sih yang hilang? Di si planner harus bisa mengoding itu. Wah ini yang terakhir ini benar-benar nggak ada intel sih. Bagaimana mengoptimasi proses pencarian informasi saat melakukan retrieval dari vector embedding untuk case user query terlalu simple? Ya nggak ada. Kalau user inputnya salah ya garbage and garbage oke. Oke, dari Slido itu ada lagi? Ada tadi. Oh, ada. Berarti tadi kan seperti yang Pak Arya bilang, sebenarnya CLM ini dia tidak memiliki data. Kalau data yang berubah dia akan berubah, kecuali dia define di dalam memori tadi. Ya, LLM itu seperti autocomplete aja. Dia sebenarnya nggak punya data apapun, tidak punya akses ke dunia luar, di luar dari yang di memorinya. Kalau kita training ulang LLM-nya, ya pasti ada fungsi apa? Ada pertanyaan lanjutannya? Game Rails tadi sama dengan sistem form yang didemokan di awal itu, Pak? Yang mana? Game Rails. Guardrails. Guardrails itu beda. Biasanya itu satu. Kalau kita mau guardrails di input, itu biasanya satu di sini, kayak detektornya. Oh ini pertanyaannya Sarah misalnya, jangan dijawab. Oh ini pertanyaannya misalnya politik, jangan dijawab. Kata kuncinya guardrails. Banyak juga yang jualan. Yang saya heran nggak ada jualan itu yang ini, yang sebenarnya paling penting. Mungkin karena nggak ada duitnya. Kayak sama. Contohnya gini, yang saya bilang tadi kan, nggak usah evaluasi pakai esai, pakai pilihan berganda aja dulu. Kalau udah nggak lolos, ngapain dilanjutin? Nah, sebenarnya ada yang kayak Comet, ada Regas, ada Just. Banyak juga ini, cuma tidak hype, tidak menjual. Ada lagi? Terakhir. Dapat pizza atau udah habis pizzanya? Masih. Tuh. Mau nanya apa aja? Kalau sebagai software engineer biasanya coding katakanlah front end atau mungkin mau mulai jadi ikut kayak Pak Arya nih jadi pemerhati LLM itu proyek latihannya kayak gimana? Salah satunya atau berapa buat latihan? Pertanyaan tadi lebih kalau di ekstrapolasi, misalnya kita mau menguasai LLM kan supaya jangan tertinggal, itu harus ngapain gitu? Jangan lihat TikTok atau media sosial, lupakan dulu semua. Makanya substack saya itu namanya dekontaminasi, detox kan, dibuang dulu yang aneh-aneh. Kalau mau dengerin YouTube, itu Andre Karpati pasti, Jeremy Howard, sama lebih ke podcast sih, Latent Space. Saya buka aja sih. Nah, bukan ML Oops, ini ML Ops. Podcast ini bagus banget. Nanti bisa dikompilasi linknya. Gradient descent ini plesetan dari gradient descent.
Nah, ada ribuan jam kalau kita kumpulin modal kalian semua itu. Sebagai software engineer, ini jauh lebih berguna daripada menggunakan segala macam ocehannya ini ya, influencer. Apalagi high influencer. Dan kadang-kadang high influencer kan lebih banyak call to actionnya daripada kontennya. Nah, kalau mencerna ini, saya udah dengerin beberapa ratus episode, semakin dengerin semakin banyak yang harus didengerin lagi. Kayaknya nggak akan habis. Jadi ilmunya akan sangat bertambah ya. Nah, apalagi yang terbaru ini jelas kan Brad Taylor, figur yang diakui kepakarannya kan, bukan sekedar ini cuap-cuap aja. Terus sebenarnya ada lagi tuh di catatan saya. Kalau kalau nggak paham AI atau ML sama sekali, itu paling bagus tuh Fast AI ya. Khususnya ini dirancang untuk yang paham software engineer. Kalau software engineer mau belajar machine learning, kemudian yang bikin itu jelas, Jeremy Howard yang bikin paper well fit. Kalau nggak ada well fit nggak ada transfer learning. Makanya belajar itu ilmunya itu syaratnya harus jelas, jangan sembarangan orang ditelan ilmunya ya. Iya, betul kan? Kalau nggak kita sesat sebenarnya. Nah, Andre Carpenter itu kan idola semua orang ketika dia ngurusin Tesla itu. Kalau ada engineer masuk tim atau pilot di Tesla harus khatam dulu fase AI ini. Kalau enggak, lupakan aja. Gratis. Kadang-kadang kita kan lebih terpesona dengan materi berbayar ya. Padahal yang khusus Stanford, CMU, Berkeley tentang AI itu luar biasa banyak dan tinggal mungkin itu masalahnya, tinggal dipelajari aja. Itu dia masalahnya. Bukan cuma dibaca kan, harus diurutkan dan sebagainya. Yang saya ceritainnya hasil menjadi pemerhati alam selama setahun kan, dari main artinya sama sekali, diutak-atik sedikit, gagal, diutak-atik lagi dan sebagainya dan seterusnya. Mulai meninggalkan yang sesat tadi kan, akhirnya oh ternyata gini tuh ilmunya. Nggak akan bisa langsung turun dari langit di download kayak Matrix itu kan. Mungkin setelah misal udah belajar, apakah itu akan muncul sendiri pengen bikin apa atau oh iya, software engineer itu harus coding lah. Kalau enggak masuk akal kan. Tidak afdol. Pasti harus dipraktekkan. Kalau enggak nanti jadi influencer lagi. Betul. Sastra. Nah, kalau ada masukan apa yang harus dibahas, karena saya juga kan sebagai pemerhati juga belajar, nanti kirimkan aja karena nanti mudah-mudahan bisa dilemparin ke pojok substack tadi, tujuannya supaya kita sama-sama ini boleh Bu? Ini kalau diperhatikan sebenarnya challenge terbesarnya adalah bukan hanya menyimpulkan. Jadi satu agent atau satu AI itu problemnya adalah bukan masalah kesimpulan, tapi proses menyimpulkan, gimana kita misalnya ada one shot, chain of thought, macam-macam. Nah, kalau diperhatikan itu beberapa tahun terakhir ini banyak konsep soal XAI, explainable AI. Dia lebih condong memperhatikan kenapa sih kamu kesimpulannya seperti itu, kerangka berpikir kamu tuh kayak gimana sih sampai akhirnya ke titik itu. Nah, yang sekarang jadi challenge adalah teorinya udah gitu ya, kita mempelajari cara dia melakukan riset. Yang jadi challenge adalah secara teknologi ini cukup kompleks. Artinya cukup kompleks gini Bang. Ada model yang didistil, ya, contoh. Terus ada model yang ditraining dengan model yang lain. Terus ada proses kita menyimpulkan datanya dicampur aduk. Ada data yang dia menyimpulkannya ngambil dari, let's say, dari kemampuan inferensi ChatGPT. Tapi ternyata dipadu dengan data internal perusahaan. Jadi faktor untuk menyimpulkan itu
luas sekali gitu loh. Bisa datanya, bisa modelnya dioplos dengan berbagai macam model, bisa juga ternyata dia turun misalnya DeepSeek itu kan yang terakhir kasusnya yang lumayan heboh. Kok tanya kok muncul kata-kata ChatGPT ya? Contohnya gitu. Itu yang membuat explainable AI itu satu challenge tersendiri. Karena ketika dia menyimpulkan itu kan kita nggak tahu ini LLM ini ngambil dari LLM lain nggak? Terus kesimpulan itu dari mana? Bahkan source-nya aja kita nggak tahu. Kamu menyimpulkan itu kita hanya tahu dari prosesnya kan, tapi source-nya dari mana kita nggak tahu. Nah mungkin sudah adakah step by step yang matang yang arahnya lebih ke explainable AI atau udah? Kayaknya belum. Si DeepSeek yang model reasoning itu kan relatif sangat baru. Nah, gitu ya. Bahkan ternyata tim Berkeley itu punya teknik untuk melakukan fine tuning model apapun sehingga punya kemampuan bernalar tadi dengan harga cuma berapa ratus dolar, $450 ternyata model apapun bisa dibuat bernalar. Bayangin ini itu kurang dari sebulan yang lalu dan ini pun udah ada yang lain ternyata bisa cuma $30 gitu. Jadi kita kadang-kadang di fase benar-benar antara 0 to 1. Kita nggak tahu akan terjadi karena masih bergejolak, masih dalam fase transien. Ini mirip dengan dikotomi antara startup dan korporat. Yang korporat itu adalah startup itu ketika pesawat baru lepas landas, apalagi lepas landasnya di kapal induk, itu kecepatan harus tinggi, terjadi chaos, kalau nggak terbang ya nyemplung. Sementara korporat itu optimasinya ketika udah mengudara. Nah kita tuh sekarang di fase yang sangat-sangat transien tadi. Yang saya bahas ini ya besok mungkin udah obsolete aja. Jadi lebih baik belajar ke fundamentalnya daripada harus pakai framework ini atau harus pakai. Kalau mau curcol sedikit kan berapa banyak kita tahu engineer yang berapa banyak kita kenal engineer yang paham Spring Boot tapi nggak paham Java-nya kan, atau paham React tapi nggak paham JavaScript-nya kan. Jadi Spring Boot sama React sama Laravel engineer. Nah itu bisa terjadi kalau kita tidak kembali ke ilmu yang sanatnya jelas tadi. Fundamental, ya kalau fundamental itu matematik, misalnya kita mau bikin model baru, ya iya. Tapi kalau kita cuma mau pakai model yang sudah ada, ya harus juga kan belajar matematikanya. Cuma bagaimana, kita kan nggak harus ganti teori sendiri, cuma harus tahu lah supaya nggak ditipu gitu. Terima kasih semuanya. I think that's it for Pak session. If I may direct your attention to the screen one last time. Di sini kita ada QR untuk masukkan feedback, saran, kesan dan sebagainya terhadap acara ini. Terima kasih semuanya yang sudah datang hari ini. Kita mohon kesediaannya untuk mengisi feedback form ini sebentar. Nah, banyak kok, kita hanya bisa feedback untuk 2 hal, untuk Pak Arya dan juga untuk format event ini sendiri. Jadi kedepannya kita ingin tahu dari teman-teman
animonya atau interestnya itu pengen belajar apa sih, pengen dengar apa sih, atau pengen mendengar siapa pembicara ini untuk membawakan ke acara terus berikutnya, boleh banget untuk dimasukkan ke feedback form ini. Dan tenang aja, we do not ask for more data. Kita hanya ingin dengar inputnya aja, dan katanya dijamin aman, tidak boleh dipakai pada mana. Oke, with that being said, saya tutup dulu. Terima kasih banyak Pak Ari untuk infonya hari ini. Mari kita bisa Oh iya, sebelum pulang